Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini tanggal 3 September 2020. Hari Kamis bertemu lagi seperti biasa sama Pak Gaos pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar pada KD 3.3. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Mohon dipersiapkan ya. Hari ini kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan dan mengurutkan pecahan. Jadi pelajaran ini mungkin bisa aja pernah belajar ya, waktu kelas 4 dan kelas 5. Mohon disiapkan dan disimak ya. Hari ini kita akan belajar pecahannya, yaitu kita akan mengingat kembali ya, apa itu pecahan. Ya, kita akan mengingat berbagai bentuk pecahan. Dari mulai pecahan biasa. Pak Gaus punya contoh 4/5 dan 9/2. Nah, perhatikan. Angka yang di atas 4 dan 9 itu pembilang. Angka yang di bawah 5 dan 2 itu penyebut. Nah, 4/5 ini termasuk pecahan murni. Karena pembilangnya lebih kecil. Jadi 4/5, yang 4 pembilang, yang 5 penyebut. Nah itu pecahannya termasuk pecahan murni. Yang 9/2, lihat 9 pembilang, 2 penyebut. Nah ini pecahan tidak murni. Kenapa? Karena nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi 9/2. Kemudian punya pecahan campuran. Ini pecahan campuran. Pak Gaus punya contoh 3/2/5. 3-nya itu bilangan bulat, 2/5-nya itu pecahan biasa. Gitu ya. Jadi kalau digabungkan jadi pecahan campuran. Sekarang ada pecahan desimal. 1,5. Kalau desimal kita sudah kenal ya. Ada koma. 1,5 itu contohnya. Kemudian ada persen atau bentuk persen. 82%. Nah, tanda persen di situ dilihat ya. Pecahan yang sudah kita pelajari barusan, ingatkan barusan, bisa diubah ke berbagai bentuk pecahan yang lain. Kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Dari pecahan biasa, kita akan ubah ke pecahan-pecahan lainnya. Ya. Di sini Pak Gaus punya contoh 4/5. Kita akan ubah menjadi bentuk pecahan lainnya. Kepecahan campuran, perhatikan. Ini 4/5 kita akan ubah ke bentuk pecahan campuran. Kira-kira seperti apa? Oh, ternyata kalau pecahan biasa 4/5 ke pecahan campuran itu tidak akan bisa. Karena termasuk pecahan murni. Alasannya? Karena tadi nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi nggak bisa dibagi ya. Kemudian ke pecahan desimal. Kalau pecahan desimal kan pecahannya itu nanti penyebutnya harus kamu rubah atau kalian rubah menjadi bentuk per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Maksudnya penyebutnya itu. Kan 5 bukan angka 10, 100, 1000. Nah, kalian kita ubah. Nah, 5 ini dekatnya ke 10. 5 dikali berapa ya? Bisa hasilnya 10. Nah, jadi dikalikan ke 10. Jadi 10 itu dengan angka 2. Jadi kalau pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal yang pecahan dirubah ke desimal, ingat saja penyebutnya harus jadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Jadi kalian harus pintar-pintar mengubah bentuk penyebut menjadi angka yang diinginkan. Itu ya. Di sini hasilnya kalau 4 dikali 2 hasilnya 8. 5 dikali 2 10. Nah, perhatikan ya. Kalau udah angkanya 10, oh berarti itu udah sesuai dengan yang diinginkan. Di sini lihat 10 itu kan nolnya 1 ya. Nanti hasil akhirnya akan ada satu angka di belakang koma. Nah, lihat 0,8 hasilnya. Angka 8 kita ambil, lihat dari pembilang gitu. Ya, 8/10.
Oh, berarti hasilnya akan 0,8. Jadi kamu harus pinter-pinter memperhatikan angka juga dan harus ingat konsep yang diinginkan dari mengubah pecahan tersebut. Kalau ke pecahan desimal bisa 10, bisa 100, bisa 1000 dan seterusnya. Maksudnya penyebutnya itu ya, kita ubah. Jadi hasilnya yang barusan 0,8. Paham ya? Jadi di sini diingatkan kembali materi pecahan. Kemudian ke bentuk persen. Kalau ke bentuk persen, persen itu kan per 100. Nah, penyebutnya sama, ubah sama kalian biar jadi angka 100. Kan di situ penyebutnya angka 5 ya. 4/5 dikali berapa yang hasilnya bisa jadi 100? Ternyata hasilnya itu dikali dengan 20/20. Jadi kalau pembilangnya 20 dikalikannya, penyebutnya juga harus sama. Nggak boleh beda. Kalau beda nanti hasilnya akan salah. Ya, jadi 20/20 di sini yang tepat untuk mengalihkan angka 5 biar bisa jadi 100. Gitu ya. Jadi hasilnya berapa? 80/100 hasilnya. Kalau udah 100 kan itu udah sesuai. Bener ya? Karena udah sesuai dengan yang diinginkan. Persen per 100. Jadi hasilnya 80%. Paham nggak? Sampai situ. Nah, kalau bentuk persen itu ternyata nanti punya cara yang lain. Ya, tolong dipahami dulu ya. 80/100 itu kan jadi 80%. Atau cara lain. Nah, yang kayak kata Pak Gaus barusan ada cara lain. 4/5 dikali 100%. Kenapa dikalinya 100%? Karena sesuai dengan yang diinginkan. Karena mengubah ke bentuk persen. Jadi ini bisa mudah biar angkanya kecil. Kita coret-coret ya. Coret angka 5 dan 100. Penyebut dan angka 100%. Ya, dengan angka yang sama. Bagi maksudnya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi dibaginya dengan angka yang sama. Kalau dibagi 5, berarti dua-duanya dibagi 5. Jadi hasilnya kalau 100 bagi 5 berapa? 20 ya. Jadi 4 kali 100 itu, jadi dirubah 100-nya jadi 20. Jadi 4 dikali 20. Hasilnya 80%. Sekarang masuk ke contoh yang kedua. Di sini pakai contohnya itu 9/2. Nah, dan 9/2 itu termasuk pecahan tidak murni. Karena pembilangnya lebih besar. Kita ubah menjadi bentuk campuran. Ini akan bisa ya. 9 dibagi 2. Hasilnya berapa? 4. Betul. Sisanya ada nggak? Ada. Jadi kalau 9 dibagi 2 itu kan 4. Sisanya 1. Bener ya? Oke. Jadi hasilnya akan 4 1/2. 4 dari mana? Dari hasil. Sisanya disimpan di pembilang. Jadi 1. Penyebutnya tetap tidak berubah. Jadi 4 1/2 itu dari 9 dibagi 2 hasilnya 4, sisanya 1. Tulis 4-nya jadi hasil. Ya, satunya jadi sisa. Kemudian pecahan desimal dirubah. Sama seperti tadi yang contoh pertama. Dirubah penyebutnya itu bisa 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kalau angka 2 dekatnya ke 10 ya. 2 dikali berapa hasilnya 10. Oke, hasilnya 4,5. Itu dari mana ya? Dapat 5/5, perhatikan. Jadi 9/2 dikali 5/5 hasilnya 45/10. Nah, angka 10 sama. Lihat seperti tadi yang soal pertama. Ya. Jadi 10 itu kan nolnya 1. Nanti itu hasil akhirnya akan ada satu angka di belakang koma. Benar ya? Jadi 45/10 itu kan jadi 4,5. Lihat aja pembilangnya angkanya berapa? 45. Simpan ya. Dan pakai koma satu angka di belakang. Kenapa satu angka? Karena dari angka 10 itu yang nolnya ada 1. Bisa ya dipahami? Iya. Jadi harus benar-benar paham ini ya. Ini sudah contoh yang kedua. Nah, sekarang kita mengubah ke bentuk persen. Ke bentuk persen. Perhatikan. 9/2 dikali 50/50.
Iya. Jadi hasilnya 450 per 100. Karena 2 dikalikan berapa biar jadi 100? Paham? Hasilnya dikalikan dengan 50. Jadi 450 per 100. Jadi 450 per 100 ya udah jadi 450%. Kan ini udah jadi bentuk per 100 ya. Jadi 450%. Atau cara lain 9 per 2 dikali 100%. Paham ya? Jadi 2 dan 100 kita bagi atau dicoret ya. 2 dibagi 2, 1. 100 dibagi 2, 50. Jadi kalau 9 dikali 50, 450%. Sama dengan contoh yang tadi. Paham ya? Oke, jadi hasilnya sama 450%. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan yang lainnya, yaitu dari pecahan campuran. Di sini punya contoh 3, 2 per 5. Kita akan mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya itu lihat 5 yang penyebut dikalikan dengan 3 ditambah dengan pembilang yang 2. Pernah ya kalian belajar ini? Jadi 5 dikali 3 ditambah 2 per 5. Pernya itu penyebutnya akan sama, 5. 5 dikali 3, 15. Tambah 2, 17. Per 5. 5-nya nggak akan berubah. 17 per 5. Paham? Nah, sekarang ke pecahan desimal. 3, 2 per 5 sama dengan 17 per 5. Dari yang pecahan biasa. Karena ubah dulu menjadi pecahan biasa. Biar lebih mudah. Ya, dan langkah berikutnya sama dengan yang tadi. 17 per 5 dikali berapa? Karena penyebutnya angka 5 harus kamu ubah menjadi per 10, per 100, dan per 1000 gitu. Nah, berhubung di sini angka 5-nya bisa dikalikan menjadi 10, cari angka pengalinya yang bisa. Oke, kali 2 ya. Jadi hasilnya 34 per 10, hasilnya 3,4. Kenapa 3,4? Lihat sama kalian. 10 itu kan nolnya di belakang komanya 1 ya. Nanti hasil akhirnya 10 itu kan nolnya 1. Atau cara lain, 3, 2 per 5 sama dengan dipisahkan nih bilangan bulatnya. 3 ditambah, sekarang pecahannya 2 per 5 dikali 2 per 2. Jadi karena angka 5 itu nanti harus jadi 10, kan dikalinya 2 per 2. Ya, sama dengan 3 ditambah 4 per 10. Iya, karena 2 dikali 2, 4, 5 kali 2, 10. Hasilnya 3 ditambah, kalau 4 per 10 kan dirubah menjadi desimal jadi 0,4. Ya, iya. Terus nanti ditambahkan bilangan bulatnya dengan 0,4. Hasilnya 3,4. Sama ya dengan cara 1. Kemudian ke bentuk persen. Nah, 3, 2 per 5 sama dengan 17 per 5. Itu diubah menjadi pecahan biasa. Dikali 5-nya itu harus jadi 100. Karena persen itu kan per 100. Harus dirubah menjadi per 100. Bagaimana caranya harus jadi 100 gitu ya. Jadi 17 dikali 20 sama dengan 340. 5 dikali 20 hasilnya jadi 100. Nah, biar sesuai dengan yang diinginkan. Karena bentuknya berubah menjadi persen. Paham? Jadi 17 per kali 20 itu kan 340, 5 kali 2, 5 kali 20 jadi 100. Udah, kalau udah per 100, udah aja ditulis 340%. Diambil dari pembilangnya. Ya, seperti tadi yang sudah contoh yang ada. Atau cara lainnya, 17 per 5 dikali 100%. Jadi kita coret-coret ya dengan 5 dan 100. Bagi, coret ya. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi 17 dikali 20, 300, 4,
Jadi kalian boleh pilih cara 1 atau cara 2. Ya, mana yang menurut kalian lebih mudah dan lebih gampang dikerjakan. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengubah berbagai bentuk pecahan lainnya, yaitu pecahan desimal. Bagus, contohnya di sini 1,5. Kalau dirubah menjadi pecahan biasa, oke, jadi 15/10. 15 dilihat aja 1,5, kalau komanya dihilangkan kan jadi 15 ya. Jadi 15/10. Kenapa 10? Lihat sama kalian, di belakang koma kan ada satu angka, yang 5. Itu kan di belakang koma satu angka. Paham ya? 15/10. Gitu. Paham ya? 15/10 itu hasil perubahan dari 1,5. Kalau sekarang kecampuran. Dari desimal kecampuran. 1,5 itu kan 15/10 sama dengan 15 dibagi 10. Kalau kita dibagi 15 dibagi 10 gitu. 15 dibagi 10 kan hasilnya 1 ya. Hasilnya 1. Pintar. Jadi hasilnya kan sisanya ada berapa? Ada 5. 15/10 sama dengan 1. Sisanya 5. Jadi untuk penulisannya 1/5/10. Jadi 5-nya itu dari pembilang, 10-nya dari penyebut. Kalau ke bentuk persen, 1,5 sama dengan 15/10. Ya, kalau persen itu kan diubah penyebutnya itu menjadi 100. Paham? Jadi hasilnya 15 dikali 10 hasilnya 150. 10 dikali 10 hasilnya 100. Paham? Hasilnya 150%. Karena kalau udah jadi 100 makan udah. Kalau persen kan jadi 100 ya. Atau cara lain, 15/10 dikali 100%. Ya. Jadi 10 dan 100-nya kita coret. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Jadi kalau 15 dikali 10, hasilnya sama ya. 150%. Nah, sama bentuk pecahan campuran dan pecahan bentuk persen. Kadang ada beberapa cara ya kamu bisa membuatnya. Dan silahkan dipilih mana yang menurut kamu lebih mudah. Gitu ya. Perhatikan, di situ 100%. Karena udah aja kalau udah 150% berarti itu sudah hasil akhirnya. Kemudian ada mengubah berbagai bentuk pecahan lainnya. Sekarang dari persen. Nah, ini contohnya 82%. Ini kita akan ubah menjadi bentuk pecahan biasa, pecahan campuran dan desimal. Jadi kalau pecahan biasa dari 82% jadi 82/100. Gitu ya. Dari mana? Lihat aja 82-nya, bilangan yang 82-nya. Kalau persennya kan 100. Kalau dirubah menjadi pecahan biasa kan per 100. Kemudian pecahan campuran. Oh, ternyata di sini pecahan campurannya tidak ada karena termasuk pecahan murni. Sekali lagi ya, kalau pecahan murni itu kalau pembilangnya lebih kecil. Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Paham ya? Jadi kalau dirubah menjadi bentuk campuran itu tidak bisa. Karena pembilangnya lebih kecil. Sekarang masuk ke pecahan desimal. 82% itu 82/100. Karena persen itu per 100. Sekarang lihat. 100 itu kan nolnya ada 2 ya. Nanti hasil akhir di belakang koma akan ada 2 angka. Gitu ya. 82-nya kita lihat sama kalian lihat. Dari bentuk 82/100. Karena di pembilangnya ada angka 82.
Paham ya? Mengubah dari persen menjadi bentuk desimal. Hasilnya 0,82. Gitu. Jadi hasil akhirnya kalau dari persen ke desimal, hasil akhirnya di situ perhatikan. 82/100. Sekali lagi, ini hasilnya 0,82. Nah, dilihat sama kalian. Di situ ada 0, 0, ada 2 angka di belakang komanya. Melihat dari angka 100, yang nolnya ada 2. Sekarang kita akan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, lihat. Pak Gaus punya contoh-contoh pecahan. Itu gabungan ya, ada desimal, ada pecahan campuran, ada persen, ada pecahan biasa. Nah, biar mudah, samakan menjadi bentuk desimal. Nah, perhatikan ya. 0,4 tetap 1/2 jadi 1,5. 25% jadi 0,25. 4/5 jadi 0,8. 1,75 jadi 1,75. Nah, kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Mana dulu? 1,75. Terus 1,5. Terus 0,8. Selanjutnya 0,4. Terakhir 0,25. Itu dari yang terbesar ya. Kalau ya dari yang terkecil, ya dibalikan. Dari hasilnya 0,25. Kemudian 0,4. Selanjutnya 0,8. Kemudian 1,5. Dan yang terakhir 1,75. Jadi diurutkan dari terbesar ke terkecil. Ya. Oke.